Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 913.913. Spoiler. Lampu merah pada kristal sumber naga akan meledak, tetapi di sekitar telapak tangan ramping, lingkaran cahaya perak tiba-tiba muncul. Di dalam cahaya perak, ada kekosongan hitam pekat, yang langsung menyedot kristal sumber naga ke dalamnya. Seluruh ruangan sedikit bergetar, dan pada saat berikutnya, Lan Xuanyu menemukan bahwa kesadaran dan kemampuannya telah pulih. Penjara spasial di sekitar mereka juga dilepaskan dalam sekejap. Tanpa meluangkan waktu untuk meredakan jantung berdebar kencang, Lan Xuanyu dengan cepat memanipulasi Skywing Misha, nyaris tidak mengendalikan jet tempur yang tidak terkendali. Kelompok yang terdiri dari 33 Skywings sekarang berada dalam kekacauan. Tapi mereka semua adalah siswa berprestasi dari Akademi Shrek. Setelah kebingungan singkat, mereka akhirnya berhasil mendapatkan kembali kendali atas plane, mengubahnya menjadi Skywing Misha di udara, yang lebih mudah untuk dilawan. Lan Xuanyu adalah orang pertama yang mengendalikan Skywing Misha miliknya. Ketika dia melihat ke atas ke udara, perasaan lega yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Di udara, sesosok tubuh berdiri di kehampaan. Dia mengenakan gaun panjang berwarna ungu muda yang menonjolkan sosok langsingnya, dan rambut peraknya tergerai hingga mata kaki. Di tangannya, dia memegang tombak perak, menunjuk secara diagonal ke dalam kehampaan. Lingkaran pelangi samar terpancar dari tubuhnya, menyebar ke udara. Guru Nana, Lan Xuanyu berseru kaget. Dia tidak tahu mengapa Nana muncul di sini, tetapi pada saat paling kritis dalam hidupnya, Guru Nana datang untuk menyelamatkan mereka. Dia sangat yakin dengan kekuatan Nana. Bahkan jika lawannya adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa, dengan Guru Nana di sini, mereka akan aman. Rasa syukur yang tak terlukiskan menyebar di hatinya. Saat dia berada dalam bahaya paling besar, bukan wakil Master Pavilion Wang yang datang menyelamatkannya, melainkan Guru Nana. Namun, saat berikutnya, suasana hati Lan Xuanyu kembali suram. Cepat, pergi. Suara rendah Nana terdengar di telinga Lan Xuanyu. Itu adalah suara yang penuh dengan urgensi dan ketegangan, dan ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu mendengar Nana berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Mungkinkah entitas kuat tak dikenal itu bahkan lebih kuat dari Guru Nana? Tiba-tiba, Lan Xuanyu teringat apa yang dikatakan binatang pemburu harta karun sebelumnya. Setidaknya indera peringkat Tuhan tingkat 1. Eksistensi macam apa yang merupakan indera peringkat Tuhan tingkat 1? Feng Hao Douluo yang transenden. Tidak ada individu level 120 di Federasi Douluo. Apakah dia Feng Hao Douluo transenden yang legendaris seperti di legenda? Saat itu, langit tiba-tiba berubah menjadi merah tua, dan kekuatan penindasan yang mengerikan mengembun di udara. Segala sesuatu di sekitar mereka menjadi merah tua. Apakah tidak baik untuk hidup? Suara lembut itu terdengar lagi. Detik berikutnya, dari kehampaan merah tua, sesosok muncul diam-diam, melangkah maju selangkah demi selangkah. Kali ini, Lan Xuanyu melihat dengan jelas. Itu adalah makhluk berkepala naga dan berbadan kuda, atau sesuatu yang menyerupai kepala naga dan berbadan kuda. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah tua, dan di antara setiap sisik, cahaya merah tua mengalir keluar. Kedua belas kakinya bergerak berirama, membawa tubuhnya yang tampak tidak terlalu besar, yang panjangnya sekitar 3 meter, ke depan perlahan. Matanya berwarna emas, memancarkan cahaya terang. Dengan setiap langkah maju, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Secara bertahap berubah menjadi bentuk manusia, berubah menjadi seorang pria yang mengenakan baju besi merah tua dengan rambut panjang berwarna merah tua. Sejak dia muncul, lingkaran cahaya warna-warni di sekitar Nana menjadi lebih kuat, melindungi 33 Skywing di belakangnya. Namun yang terlihat adalah kerutan besar mulai muncul di sekitar lingkaran warna-warni, dan kerutan ini menjadi semakin ilusi. Lan Xuanyu dan orang lain di belakang Nana tidak merasakan tekanan dari entitas tersebut, tetapi dari momentumnya saja, mereka dapat mengetahui betapa menakutkannya sosok yang menghadap mereka. Menarik, tapi tubuh manusia masih lebih indah. Pria berambut merah itu memandang Nana di depannya, matanya menunjukkan kekaguman saat dia sedikit mengangguk. Saya tidak menyangka akan menemukan orang sekuat itu di planet sumber naga kecil ini. Meskipun saya hanya dapat memproyeksikan diri saya di sini, proyeksi saya juga dapat memanfaatkan transmisi spasial dan memiliki kekuatan tempur penuh. Bukankah luar biasa hidup? Mengapa terburu-buru mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak Anda ketahui?
Nana tidak berbicara, hanya menatap dingin orang di depannya. Sejak kebangkitannya bertahun-tahun yang lalu, ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahaya, dan itu adalah kehadiran yang sangat berbahaya. Itu adalah ancaman yang dapat membahayakan nyawanya. Samar-samar, dia sepertinya pernah merasakan tingkat penindasan ini dalam ingatannya yang mendalam sebelumnya. Kemunculan Nana yang tiba-tiba di sini bukanlah suatu kebetulan. Faktanya, Lan Xuanyu tidak pernah tahu bahwa setiap kali dia pergi menjalankan misi atau berpetualang, gurunya Nana diam-diam mengikutinya. Awalnya, ketika Nana bergabung dengan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, dia membuat permintaan untuk Mesya peringkat dewa, bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk terbang ke luar angkasa bersamanya. Dia memiliki kemampuan spasial yang kuat, dan dengan bantuan Mesya peringkat dewa, dia dapat bertahan hidup dan terbang dengan kecepatan tinggi di luar angkasa. Dalam kesehariannya, Nana tidak memiliki hobi, dan semua kegembiraannya sebenarnya ada pada Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Setiap kali Lan Xuanyu keluar, dia diam-diam mengikutinya. Awalnya, di planet Shenlou, ketika Lin Mohua sedang menguji Lan Xuanyu, Lin Mohua tidak tahu bahwa jika dia benar-benar berniat menyerang Lan Xuanyu, tombak putih keperakan telah siap di kehampaan, siap menyerangnya kapan saja. Momen. Nana tidak pernah memberitahu Lan Xuanyu bahwa dia diam-diam menjaganya selama ini. Jadi, kemunculannya hari ini bukanlah suatu kebetulan tetapi tidak dapat dihindari ketika Lan Xuanyu menghadapi krisis yang fatal. Namun, meski ini adalah penampilan pertamanya untuk melindungi Lan Xuanyu, lawan yang dia temui sangat kuat. Mengangkat tombak naga perak di tangannya, Nana berkata dengan suara yang dalam, "Xuanyu, pergilah dulu." "Pergi? Kemana kamu bisa pergi? Saya tidak ragu untuk memproyeksikan diri saya di sini dengan cara apapun. Bagaimana mungkin kamu bisa melarikan diri?" Pria berambut merah itu tersenyum. Dari awal sampai akhir, ada senyuman hangat di wajahnya, tapi ruangan di sekitarnya telah berubah menjadi merah tua. Nana mendengus dingin, maju selangkah, mengarahkan tombak naga perak ke depan, dan tiba-tiba, di ujung tombak, cahaya perak yang diselimuti lingkaran cahaya warna-warni mekar. Semua warna merah tua di sekitarnya langsung muncul dengan pola putih keperakan, seolah bisa terbuka kapan saja. Ekspresi terkejut muncul di mata pria berambut merah itu. Menarik. Dia mengangkat tangannya di kedua sisi tubuhnya, dan warna merah tua di sekitarnya langsung meningkat, menekan cahaya perak. Lan Xuanyu sudah bereaksi saat ini. Menahan jantung berdebar kencang, dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya cincin takdir menyala. Kemudian, 33 kapal perang Skywing muncul di kehampaan. Dia sangat merasakan teror pria berambut merah itu, bahkan guru Nana pun tertekan. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Cara terbaik saat ini adalah segera pergi. Hanya ketika mereka pergi barulah guru Nana bisa bertarung melawan lawan atau meninggalkan medan perang. Naik ke kapal perang, teriak Lan Xuanyu di saluran tim. Pada titik ini, siswa kelas eksperimen Star Wars juga bereaksi. Menghadapi tabrakan dengan Feng Hao Douluo tingkat dewa teratas, mereka semakin merasakan betapa lemah dan tidak berdayanya mereka. Tapi mereka punya tulang punggung, dan mereka punya Lan Xuanyu. Tanpa ragu, masing-masing dari mereka dengan cepat terbang menuju 33 kapal perang Skywing. Perut bagian bawah dari 33 kapal perang Skywing terbuka, dan satu demi satu, Mesya terbang masuk. Kemudian, semua orang mundur, dengan cepat memasuki kapal perang. Saat Lan Xuanyu menyaksikan rekan-rekannya memasuki kapal perang, cahaya biru tua berkilauan di tangan kanannya, dan tombak jurang pemisah suci surgawi muncul di telapak tangannya. Dia tiba-tiba mengayunkan tombaknya ke arah Nana. Guru Nana, Solen 4 Chapter 914. 914, satu pukulan. Dulu, Nana dengan mudah menghancurkan sebuah kapal perang menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd, jadi dia tahu bahwa Nana selalu bisa menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd. Nana tidak menoleh ke belakang, tangan kirinya menggenggam kekosongan, dan tombak jurang pemisah suci surgawi sudah ada dalam genggamannya, dengan tombak naga perak di tangan kirinya dan tombak jurang pemisah suci surgawi di tangan kanannya. Artefak super, itu tidak terduga. Tampaknya, seperti yang kalian manusia katakan, itu adalah berkah tersembunyi. Meskipun kejadian hari ini agak mendadak, bisa mendapatkan artefak super dewa adalah hasil yang cukup bagus. Pria berambut merah itu sepertinya tidak peduli pada Lan Xuanyu dan yang lainnya yang memasuki kapal perang sayap 33 langit. "Kamu memang banyak bicara," kata Nana dingin. Pria berambut merah terkekeh, "Itu karena saya perlu waktu untuk memperkuat proyeksi saya. Anda hanya tidak berani menghentikan saya. Jika ruang angkasa runtuh, mereka akan mati lebih cepat.
Jadi, Anda melakukan langkah yang sangat cerdas. Kenapa kamu tidak berjanji setia padaku, aku bisa mengambilmu sebagai istriku? Dengan kekuatanmu, kamu sudah cukup untuk menjadi ratu pertamaku. Di Federasi Douluo, Anda juga harus menjadi eksistensi teratas. Jika Anda menjadi ratu pertama saya, di masa depan, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Federasi Douluo menyerah kepada kami, dan tidak menghancurkan umat manusia sepenuhnya. Biarkan saja mereka menjadi ras bawahanku, bagaimana? Mata Nana sedikit menyipit, dan di pupil ungunya, ada niat membunuh. Tombak jurang pemisah suci surgawi di tangan kirinya tiba-tiba terayun ke depan, dan bayangan cahaya biru tua langsung tiba di depan pria berambut merah itu. Mata pria berambut merah itu bergerak, dan dengungan rendah yang berpusat di tubuhnya langsung naik, dan tiba-tiba, riak merah tua menyebar ke seluruh ruangan. Dengan suara yang tajam, pedang panjang berwarna merah tua telah memblokir tombak jurang pemisah suci surgawi. Itu memblokir batang tombak dari halberd jurang pemisah suci surgawi, bukan bilah tombaknya. Pedang panjang berwarna merah tua itu tampak lebih dari 4 kaki panjangnya, bilah lebarnya memancarkan lingkaran cahaya merah tua, dan dengungan rendah dikeluarkan dari pedang berat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah kursi pertama galaksi kuda naga, jadi Anda bisa memanggil saya Tianlong. Pria berambut merah memblokir tombak jurang pemisah suci surgawi, berkata sambil tersenyum, tetapi saat berikutnya, dia telah berubah menjadi bayangan cahaya merah tua, bergegas menuju Nana. Tombak naga perak di tangan kanan Nana terayun, dan pusaran warna-warni terbentuk di depannya. Dengan suara teredam, ruangan bergetar, Nana mundur sebagai tanggapan, tetapi Tianlong juga berhenti di posisi aslinya. Saat ini, Lan Xuanyu adalah orang terakhir yang menaiki kapal perang 33 sayap langit. Dia dengan gugup melihat kedua kekuatan besar di luar melalui jendela kapal. Pada saat tabrakan mereka, seluruh kapal perang 33 sayap langit bergetar hebat. Itu hanya setelah kejadiannya, tapi kapal perang 33 sayap langit telah membunyikan alarm yang keras. Di dalam kapal perang, tidak ada yang berbicara saat ini, dan wajah banyak siswa sudah penuh ketakutan. Mereka semua telah melihat Feng Hao Douluo tingkat dewa, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertempuran tingkat dewa yang sebenarnya. Kebanyakan orang memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka, apakah ini setingkat dewa? Tabrakan Feng Hao Douluo tingkat dewa sangat menakutkan. Saat itu, cahaya biru muda tiba-tiba memasuki medan perang. Dalam guntur rendah, tinju yang ditutupi baju besi langsung tiba di depan pria berambut merah. Mata pria berambut merah itu sedikit menyipit, dan warna merah tua di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan tinju itu berhenti tiba-tiba 1 kaki dari tubuhnya. Saat berikutnya, sesosok muncul, itu adalah wakil kepala paviliun Dewa Laut Akademi Shrek, Wang Tianyu. Lan Xuanyu di kapal perang melihat Wang Tianyu tiba-tiba tiba, dan dia sangat gembira. Entah itu dia atau orang-orang di Akademi Shrek, mereka semua memiliki keyakinan yang kuat pada wakil paviliun Master Wang. Legenda wakil paviliun Master Wang selalu beredar di Akademi, salah satu generasi sebelumnya dari Shrek Seven Monsters, Feng Hao Douluo papan atas yang melintasi federasi ketika dia masih muda. Namun, kegembiraan mereka hanya berlangsung sesaat, wajah pria berambut merah itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia meninju Wang Tianyu. Ketika kedua tinju bertabrakan, di mata semua orang, Wang Tianyu, yang ditutupi baju perang biru ungu yang cantik, langsung terlempar ke belakang. Yang lebih menakutkan lagi adalah armor tempurnya yang indah dan rumit benar-benar hancur sedikit demi sedikit, tiba-tiba runtuh di udara, pecahan yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di udara, dan Wang Tianyu juga hilang dalam sekejap mata karena pukulan ini. Di kapal perang kelas eksperi spiritual Star Wars, sorak-sorai belum muncul, dan tiba-tiba berhenti di tenggorokan. Semua orang melihat keluar seolah-olah mereka melihat hantu. Hanya satu pukulan, hanya satu pukulan. Tuan Wang benar-benar terpesona. Setidaknya itu adalah armor perang 5 kata, dan itu langsung hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Kali ini, Nana melangkah maju. Dengan tombak jurang pemisah suci surgawi di tangan kirinya dan tombak naga perak di tangan kanannya, dia bergegas menuju pria berambut merah itu seperti kilat. 1 merah dan 1 perak, kedua sosok itu langsung menjadi ilusi, dan mata telanjang tidak bisa lagi menangkap gerakan mereka, tetapi ruang di sekitarnya sudah mulai bergetar hebat. Bahkan di kapal perang 33 sayap langit, orang-orang dari kelas eksperimen Star Wars dapat dengan jelas merasakan tekanan yang mengerikan. Tampaknya kapal perang itu bisa pecah kapan saja. Tuan Wang dikalahkan begitu cepat, apakah karena Wang Tianyu lemah? Di antara Feng Hao Douluo tingkat dewa, dia sudah menjadi eksistensi teratas, dia jelas tidak lemah.
Ia berhasil dihalau dengan sebuah pukulan, yang hanya bisa membuktikan satu hal, yaitu pria berambut merah itu kuat. Kursi pertama planet Naga Langit. Naga Langit. Dan Nana, yang bisa menahannya, jelas jauh lebih kuat dari Wang Tianyu. Saat ini, Lan Xuanyu sedang mengendalikan kapal perang, dan perasaan itu paling jelas. Salah satu ketergantungan terbesar mereka, kristalisasi teknologi Sekte Tang, sekarang seperti terjebak dalam rawa, bahkan dengan kekuatan penuh, mustahil untuk bergerak di ruang ini. Melalui sistem kendali utama plane luar angkasa untuk memperkuat kekuatan spiritual, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitarnya penuh dengan retakan, kapal perang mereka masih ada, dan tidak terkoyak oleh ruang, itu sepenuhnya karena Nana melindungi mereka, tapi mustahil bagi mereka untuk meninggalkan ruang ini. Sebagai siswa Akademi Shrek, kelas eksperimen Star Wars mereka berkembang pesat di halaman luar, dan dipuji sebagai kelas terbaik dalam ratusan tahun. Namun saat ini, yang bisa mereka rasakan hanyalah kelemahan dan ketidakberdayaan. Saat ini, mereka hanya merasa bahwa di hadapan Feng Hao Douluo Super yang sebenarnya, mereka sangat kecil. Feng Hao Douluo tingkat ini hanya perlu mengangkat satu jari untuk memusnahkan mereka. Di hadapan kekuasaan absolut, semua keterampilan dan kebijaksanaan tidak ada artinya. Kapal perang itu sunyi, tidak ada yang berbicara, karena mereka semua tahu bahwa saat ini, mengatakan apapun tidak ada artinya. Jika Nana menang, mereka bisa hidup. Jika Nana kalah, tidak diragukan lagi mereka hanya bisa berubah menjadi debu kosmik. Engah. Tubuh Wang Tianyu menyentuh tanah dan tenggelam 100 meter. Dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya sudah pucat, dan armor perang 5 kata benar-benar hancur. Meskipun dia bisa pulih dengan jejak dan perasaan dewa di tubuhnya, itu akan memakan waktu lama. Hanya satu pukulan yang hampir menghancurkan kesadaran ilahinya, dan dia pingsan. Dia mampu bertahan tetapi dengan harga armor tempur 5 kata miliknya. Dia bahkan tidak dapat mengirimkan informasi sekarang, karena komunikator pemandu jiwanya juga hancur. Tapi dia mengenali orang itu. Galaksi Kuda Naga, Feng Hao Douluo pertama, kedudukan pertama planet Naga Langit, Tianlong. Yang pernah muncul di medan perang, dengan kekuatannya sendiri, menghalangi keberadaan mengerikan dari kemajuan armada federal. Pemikiran Wang Tianyu agak lamban saat ini, mengapa Tianlong muncul di sini? Kenapa dia tiba-tiba menyerang kelas eksperimen Star Wars? Dia tidak mengenal Nana, tapi dia tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa Nana begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa memblokir Tianlong. Federasi Douluo memiliki 4 armada luar angkasa yang ditempatkan di luar lubang cacing yang menghubungkan Federasi dan Galaksi Kuda Naga. Mengapa? Itu karena kekuatan Galaksi Kuda Naga. Solen 4 Chapter 915. 915 Inti Raja Dewa. Dahulu kala, Galaksi Kuda Naga adalah galaksi dengan planet terbanyak yang cocok untuk tempat tinggal manusia yang ditemukan oleh Federasi Douluo setelah menjelajahi alam semesta. Namun, makhluk cerdas yang kuat di sana memberikan pukulan telak kepada Federasi. Jika bukan karena daya tembak yang kuat dari kapal induk dan teknologi jiwa yang jauh melebihi lawan, Federasi mungkin sudah dihancurkan oleh lawan sekarang. Dalam penilaian Federasi Douluo terhadap Galaksi Kuda Naga, musuh yang paling menakutkan adalah musuh yang baru saja, Tianlong, pemimpin planet Naga Langit. Menurut sistem penilaian benua Douluo, Tianlong setidaknya merupakan Feng Hao Douluo tingkat 120. Ada 2 Feng Hao Douluo tingkat seperti itu di Galaksi Kuda Naga, yang terkuat adalah Tianlong. Wang Tianyu belum pernah bertarung dengan Tianlong sebelumnya, tapi dia tahu tentang dia. Hanya setelah pertarungan sesungguhnya dia merasakan betapa menakutkannya level 120. Jika diukur dengan tingkat kekuatan jiwa, Wang Tianyu hampir berada di level 109, alam puncak dari Feng Hao Douluo tingkat dewa. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi dia belum melewati ambang batas alam dewa sejati. Tampaknya dia hanya tertinggal selusin level dari lawannya, namun kenyataannya, dia tertinggal 2 level utama. Wang Tianyu tidak terbunuh seketika, berkat pertahanan kuat dari 5 Watt Battle Armor. Tapi hanya dengan menerima pukulan dari Tianlong, Wang Tianyu sudah terluka parah. Tianlong sangat kuat. Dan perasaan tidak berdaya melawan Feng Hao Douluo tingkat dewa super tidak hanya dirasakan oleh Lan Xuanyu dan lainnya, tetapi Wang Tianyu juga memilikinya sekarang. Dia sudah lama tidak dikalahkan, dan kali ini sangat teliti. Pukulan dari Tianlong hampir menghancurkan inti jiwanya dan menyebarkan kesadaran ilahinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Federasi, meskipun teknologi jiwanya jauh melampaui Galaksi Kuda Naga, tidak pernah berani mengambil tindakan terhadap Galaksi Kuda Naga.
Di hadapan Fen Hao Douluo seperti itu, bahkan kapal induknya mungkin tidak sepenuhnya aman. Ruang itu bergetar hebat, dan dua sosok, satu perak dan satu merah, melintasi udara. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa tabrakan kedua sosok itu selalu terjadi di sekitar 33 sayap langit, yang satu menyerang dan yang satu lagi bertahan. Meskipun Tianlong sangat kuat, dia selalu dihadang oleh Nana dan tidak dapat menghancurkan kapal perang 33 Skywings. Dari pukulan yang baru saja dikirim Tianlong kepada Wang Tianyu, terlihat bahwa kapal perang 33 Skywings tidak berbeda dengan selembar kertas di depannya. Saat Lan Xuanyu merasakan perasaan Dewa Tianlong di kristal sumber naga, Tianlong mulai memproyeksikan ke sini. Tetapi bahkan baginya, proyeksi juga membutuhkan waktu, jika tidak, Lan Xuanyu pasti sudah lama mati. Aku tidak ingin membunuhmu. Saya mempunyai selir yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak pernah mempunyai seorang ratu, karena saya merasa tidak ada seorang pun yang pantas untuk posisi ini. Meskipun saya baru pertama kali melihat Anda, saya merasa Anda memenuhi syarat. Waktu proyeksi saya terbatas, dan rencana saya telah disusun selama bertahun-tahun dan tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Sekarang jika kamu berhenti, kembali ke planet naga langit bersamaku, bukankah menyenangkan menjadi ratuku? Di alam semesta, yang kuat dihormati. Jika kamu tidak ingin aku membunuh orang-orang kecil itu, aku dapat membawa mereka kembali ke planet naga langit, selama mereka tidak menghancurkan rencanaku. Ini adalah ketulusan terbesar yang bisa saya berikan. Suara Tianlong bergema di udara. Kedua sosok itu langsung terpisah, dan satu set baju besi perak muncul pada Nana di beberapa titik, tapi saat ini, sudah ada retakan di seluruh baju besinya. Tianlong masih sama, menatap Nana, matanya penuh apresiasi. Nana menatapnya dengan dingin. Sejak kebangkitannya, ini adalah pertarungan terberatnya. Tapi dalam pertempuran itulah ingatannya muncul kembali, dan dia memulihkan ingatannya tentang berbagai kemampuannya. Melamun, kata Nana dingin. Tianlong menghela nafas, kalau begitu aku hanya bisa membunuhmu, sayang sekali. Cahaya merah menyilaukan menyala pada pedang panjang berwarna merah tua, dan tubuh Tianlong sendiri juga memancarkan cahaya merah. Di sekeliling tubuhnya, ada lingkaran bayangan hitam samar. Ekspresi Nana menjadi semakin serius. Karena dia bisa merasakan itu karena kekuatan lawannya terlalu kuat, bahkan ruangnya pun tidak stabil. Tianlong mengeluarkan hisapan yang kuat, yang merupakan hisapan dari ruang yang rusak. Sekali terlibat, objek apapun akan dimusnahkan. Jika bukan karena dua artefak utama di tangannya, Nana pasti sudah lama hilang. Tapi dia tidak bisa kalah. Dari segi kultivasi, dia memang tidak sebaik Tianlong. Dia tidak boleh kalah, karena di belakangnya ada orang-orang terpenting baginya. Mata Nana berkedip-kedip, dan tiba-tiba lapisan cahaya 9 warna muncul di dadanya, membentuk bola warna-warni. Ketika bola cahaya warna-warni muncul, cahaya merah tua di udara menghilang, dan wajah Tianlong berubah drastis, dan dia berseru dengan ngeri, Dewa Raja Inti. Nana memandangi bola warna-warni di depannya, merasakan ingatannya perlahan pulih sedikit demi sedikit, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Saya Guyuena, saya Raja Naga Perak. Dalam benaknya, pikiran kacau yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan sosok emas muncul dengan jelas di benaknya. Tianlong tidak lagi memiliki kemudahan seperti sebelumnya, dia melihat bola cahaya berwarna-warni di depan Nana dengan ekspresi serius, dan memegang pedang panjang dengan kedua tangannya. Pedang panjangnya juga merupakan artefak dewa, tapi bukan artefak dewa super. Jika bukan karena kekuatan mengerikan dari tombak jurang pemisah suci surgawi, dia pasti sudah mengalahkan Nana sejak lama. Saat ini, bola cahaya warna-warni di depan Nana membuatnya merasakan ancaman nyata. Dengan kultivasinya, dia bisa merasakan hubungan luar biasa antara Nana dan bola cahaya warna-warni itu, tapi dia tidak tahu apa yang hilang, yang menghalangi mereka untuk menyatu. Artinya, wanita di depannya mungkin adalah Raja Dewa sejati di masa lalu. Eksistensi macam apa Raja Dewa itu, dia tidak bisa lebih jelasnya. Jika pihak lain benar-benar memulihkan kekuatan Raja Dewa, maka dia pasti bukan lawannya. Waktu proyeksinya terbatas, dia hanya mengucapkan kata-kata itu karena dia yakin bisa menghancurkan semua yang ada di depannya dalam batas waktu tersebut. Tapi setelah God King Core muncul, dia tidak yakin. Dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang bisa diberikan Nana dari inti Raja Dewa ini. Jadi, dia menganggapnya serius. Dia perlahan mengangkat pedang panjang ke atas kepalanya, menjadi serius, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, retakan besar mulai muncul di ruang sekitarnya, yang disebabkan oleh kekuatan sucinya yang menakutkan.
Mata Nana menjadi tegas, dan dia berteriak keras, Suanyu, pergi. Di saat yang sama, bola cahaya warna-warni di depannya bersinar terang, langsung menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Saat ini, pikiran Lan Suanyu sudah kacau. Saat dada Nana bersinar dengan cahaya warna-warni itu, dia merasa seperti disambar petir, dan keinginan yang tak terlukiskan melonjak dari hatinya. Binatang pemburu harta karun tiba-tiba keluar dari dahi Lan Suanyu dan berteriak padanya, inti Dewa Naga, inti Dewa Naga. Guru, itulah kekuatan inti Anda. Raja Naga Perak, dia adalah Raja Naga Perak. Mantan separuhmu. Perasaan aneh menyebar di hati Lan Suanyu, bukan karena inti Dewa Naga, tetapi ketika Nana melepaskan inti Dewa Naga itu, keintiman yang tak dapat dijelaskan dengan Nana muncul di dalam hatinya. Dia pernah merasakan hal ini sebelumnya, tapi tidak pernah sekuat ini. Saat ini, dia jelas merasakan hubungannya dengan Nana begitu dekat. Apa hubungan antara dia dan guru Nana? Suanyu, ayo. Mendengar teriakan Nana, Lan Suanyu tidak bereaksi, dan Ding Zuhan mau tidak mau mengingatkannya. Saat ini, semua orang sudah pulih dari keterkejutan sebelumnya. Ada yang salah dengan Suanyu, Zuhan, kamu ambil alih dan kendalikan kapal perang. Solen 4 chapter 916. 916, aku mungkin menjadi ibumu. Ding Zuhan segera tiba dan menggantikan Lan Suanyu, menurunkan helmnya. Pendorong kapal perang 33 Skywings diaktifkan dengan kekuatan penuh, melemparkannya langsung ke luar angkasa. Kembali ke pangkalan sumber naga tidak realistis. Di hadapan ahli yang begitu menakutkan, pertahanan pangkalan sumber naga tidak ada artinya. Hanya dengan bergegas keluar angkasa barulah ada peluang untuk melarikan diri. Di bawah pengaruh bola cahaya 9 warna, Tianlong tidak dapat menutup ruang. Ancaman besar di depannya membuatnya menyaksikan tanpa daya saat kapal perang 33 Skywings terbang menjauh. Pedang raksasa merah itu menebas dengan kuat, dan bola cahaya 9 warna itu meledak seketika. Kedua makhluk kuat itu sekali lagi bertarung bersama. Kembali, aku harus kembali. Saya harus kembali. Di dalam kapal perang 33 Skywings, Lan Suanyu sepertinya tiba-tiba terbangun. Dia berjuang keras dan hendak lari. Bai Xiu memeluknya erat, Suanyu, tenanglah. Anda hanya bisa menuju kematian jika Anda kembali. Anda tidak dapat melakukan apapun, dan Anda tidak dapat membantu Guru Nana. Tidak. Lan Suanyu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, Guru Nana dia tidak bisa mengungkapkan perasaan di dalam hatinya, tapi dia merasakan keakraban dari aura Guru Nana yang tidak bisa dia gambarkan. Terlebih lagi, dia dapat dengan jelas merasakan krisis yang dihadapi Guru Nana. Guru Nana bukan tandingan Tianlong. Jika dia terus bertarung, dia mungkin mati. Tidak, sama sekali tidak. Kekuatan Lan Suanyu luar biasa, dan Bai Xiu hampir kehilangan kendali padanya. Lebih penting lagi, kurangnya ketenangannya telah mempengaruhi orang lain. Semua orang memandangnya, melihat tulang punggung mereka. Suanyu, Bai Xiu tiba-tiba berteriak, menyebabkan Lan Suanyu yang sedang berjuang terdiam dan tanpa sadar menatapnya. Memanfaatkan kesempatan ini, dia tiba-tiba berjinjit, dengan cepat melingkarkan lengannya di leher pria itu, dan mencium bibirnya. Bibir Bai Xiu agak dingin, dan saat dia menciumnya, Lan Suanyu tercengang. Setelah ciuman itu, Bai Xiu meraih lengannya erat-erat, air mata mengalir dari mata indahnya, Suanyu, kamu harus tenang. Kita semua tahu Guru Nana dalam bahaya. Namun saat ini, yang bisa kami lakukan hanyalah segera melarikan diri dari medan perang. Hanya dengan begitu Guru Nana punya kesempatan untuk melarikan diri. Jika Anda kembali, Anda tidak hanya tidak akan membantunya, tetapi Anda juga akan mengalihkan perhatiannya dan memaksanya untuk melindungi Anda. Saya memahami perasaan Anda, dan saya juga sangat khawatir. Tapi satu-satunya cara untuk menjaga keamanan Guru Nana adalah dengan melarikan diri sejauh yang kami bisa. Tubuh Lan Suanyu bergetar, namun matanya berangsur-angsur kembali jernih, meskipun pikiran di benaknya masih melekat. Tapi dia sudah sadar. Mengangguk penuh semangat pada Bai Xiu, dia menarik napas dalam-dalam, kecepatan penuh. Menuju planet induk, siapkan rudal antimateri. Melihat dia sudah sadar, Bai Xiu sangat gembira. Dia memeluknya erat, berbalik, dan dengan cepat berlari kembali ke posisinya. Sistem senjata adalah tanggung jawab dia dan Lan Mengkin. Lan Suanyu berjalan cepat ke jendela kapal dan melihat ke arah planet sumber naga yang semakin jauh. Meskipun kapal perang 33 Skywings hendak meninggalkan atmosfer, dia masih bisa dengan jelas melihat 9 lingkaran cahaya merah menyebar di bawah. Guru Nana, kamu harus aman. Akan meninggalkan atmosfer.
Suara Ding Zuohan terdengar. Lan Xuanyu meraih pegangan di dekatnya tetapi tidak duduk. Kakinya berakar secara alami, menempel di lantai. Plane luar angkasa mulai bergetar dan perlahan-lahan melepaskan diri dari batasan atmosfer. Lan Xuanyu berkata, hubungkan ke pangkalan planet sumber naga. Dia perlahan-lahan menjadi tenang sekarang, meskipun dia sangat khawatir, yang paling penting adalah menyampaikan berita itu sesegera mungkin. Begitu plane ruang angkasa memasuki ruang angkasa, semua sinyal kontak akan terputus. Dalam luasnya ruang angkasa, mustahil mengirimkan pesan kembali ke planet induk. Hanya pangkalan besar seperti pangkalan planet sumber naga yang memiliki perangkat transmisi informasi jarak jauh yang dapat menggunakan satelit untuk mengirimkan pesan kembali. Mencoba terhubung. Suara Liu Feng terdengar, dia bertanggung jawab atas sisi komunikasi. Tidak dapat terhubung. Medan magnet planet sumber naga berada dalam kekacauan, dan sinyal elektronik tidak dapat melewatinya. Apakah itu benar-benar kedap air? Lan Xuanyu yang sudah tenang telah memahami sepenuhnya keberadaan konspirasi ini. Karena Feng Hao Douluo tingkat dewa super bernama Tianlong mampu menanamkan akal dewa ke dalam kristal sumber naga, itu berarti semua kristal sumber naga ini berada di bawah kendalinya. Apakah itu meledakkan kristal sumber naga untuk menyebabkan kerusakan atau menggunakan akal dewa untuk menemukannya? Kapal perang apapun yang ditenagai oleh Dragon Source Crystal tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Konspirasi ini telah dipersiapkan oleh Federasi sejak lama. Jumlah kristal sumber naga yang diproduksi oleh planet sumber naga sangat besar, dan tidak diketahui berapa banyak kapal perang dan fasilitas penting yang dilengkapi dengannya. Setelah meletus, kerugian yang ditimbulkannya pada Federasi tidak dapat dihitung. Getaran kapal perang 33 Skywings berhenti, dan ia melesat keluar dari atmosfer, terbang dengan kecepatan penuh. Yuge, temukan informasi satelit yang paling dekat dengan kita, pergi ke satelit dan sambungkan sinyalnya. Lan Xuanyu berkata dengan suara yang dalam. Hanya dengan menemukan satelit mereka dapat mengirimkan pesan kembali secepat mungkin. Ya, Tang Yuge setuju. Dia bertanggung jawab atas sistem komunikasi. Ada satelit di dekat Dragon Source Planet. Ia harus bertanggung jawab secara khusus untuk mengirimkan informasi planet sumber naga. Kita bisa tiba dalam 40 menit dengan kecepatan penuh. Oke, ayo pergi sekarang. Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu. Dia sekarang menahan diri untuk tidak memikirkan keselamatan Nana dan mencoba yang terbaik untuk dengan tenang menangani hal terpenting yang ada. Begitu masalah kristal sumber naga meletus, kerugian yang ditimbulkannya tidak dapat dihitung, dan ini mungkin merupakan pukulan telak bagi Federasi. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan upaya untuk mengirimkan berita itu kembali. Saat itu, tiba-tiba, bagian luar jendela kapal tiba-tiba menjadi terang. Lan Xuanyu tanpa sadar melihat keluar jendela kapal. Mereka baru saja keluar dari atmosfer planet sumber naga, dan cahaya besar tiba-tiba menyala di permukaan planet sumber naga di bidang penglihatan mereka, dengan 9 lingkaran cahaya warna dan lampu merah saling terkait. Sepertinya itu adalah ledakan besar. Gelombang kejut menyebar ke seluruh permukaan planet. Banyak naga sumber yang musnah dalam ledakan mengerikan ini. Lan Xuanyu langsung mengepalkan tinjunya, Guru Nana. Tapi saat berikutnya, cahaya perak menyala, dan sesosok tubuh muncul di plane luar angkasa. Ketegangan ekstrim Lan Xuanyu langsung berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Orang yang muncul di kabin adalah Nana. Wajah Nana saat ini sedikit pucat, dan nafasnya tidak stabil. Dia masih memegang tombak jurang pemisah suci surgawi di tangan kirinya dan tombak naga perak di tangan kanannya. Guru Nana, Lan Xuanyu bergegas mendekat. Nana memegang tombak naga perak secara horizontal, menghalangi Lan Xuanyu. Lapisan lingkaran cahaya 7 warna terpancar keluar, berubah menjadi lapisan tipis, menutupi keduanya. Xuanyu, waktunya tidak banyak, dengarkan aku, kata Nana mendesak. Lan Xuanyu, yang diblokir, mengangguk cepat, katamu. Nana menarik napas dalam-dalam, seolah dia sudah mengambil keputusan, aku ingat beberapa hal, meski belum lengkap. Tapi, dari garis keturunan dan situasimu, kamu harus kembali dan bertanya pada ibumu dari mana asalmu. Karena, berbicara tentang ini, dia berhenti, matanya menjadi semakin rumit, karena, aku mungkin ibumu. Setelah mendengar kata-katanya, Lan Xuanyu langsung tersambar petir, dan pikiran di dalam hatinya sebelumnya tiba-tiba meletus seperti mata air. Ia masih ingat jelas rasa kemesraan yang tak terlukiskan saat pertama kali melihat Nana di mall. Pecahnya masalah garis keturunannya diselesaikan oleh Nana untuknya. Kontrol elemennya diperkuat dengan munculnya Soul Ring, hampir sama dengan kemampuan Nana. Terkadang, saat bercermin, ia malah merasa matanya, kecuali warnanya, sangat mirip dengan mata Nana.
Perasaan yang tidak dapat dijelaskan itu telah tumbuh dalam hatinya, tetapi dia mempunyai orang tua, ayah dan ibu, jadi dia selalu dengan sengaja menghindari memikirkan hal itu ke arah itu.